Kegiatan milad ke-53 dan bedah buku keempat karya Gus Fikri, pengasuh Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin ini dihadiri oleh puluhan peserta, di antaranya jamaah majelis zikir, tokoh masyarakat dan perwakilan instansi pemerintahan. Acara diawali dengan rotib al-hadat, salawat Nabi, dilanjutkan dengan qiraah Al-Quran dan pembagian buku. Dalam sambutannya, pihak Kemenak dan Rektor UNED serta Rektor UIN Khas Jember menyampaikan apresiasi atas buku karya Gus Fikri karena semakin memperkaya khasanah intelektual Islam. Menulis. Bedah buku ini nanti memberi inspirasi pada kita semuanya dan memberikan pemahaman serta pengetahuan kepada kita semuanya, tentunya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain. Buku ini menurut saya tadi sudah juga sampaikan, itu memberi kemudahan kepada kita untuk lebih memahami gitu ya. Karena kan bahasa Al-Quran itu kan berat. Kalau ditafsirkan oleh orang-orang biasa tidak bisa. Saya yakinkan itu. Jadi harus ada orang yang bisa mentransformasikan atau mentransferkan dengan cara mentafsirkan isinya yang kemudian mudah dipahami, tentu tidak diselewengkan gitu. Tadi artinya ditafsirkan dengan baik dan betul sebagaimana yang sudah diajarkan di dalam ilmu tafsir ya, seperti apa, kemudian reformulasi sedemikian rupa dan mudah dipahami oleh orang awam, sehingga orang awam itu terpengaruh menjadi berbuat baik gitu kan, dengan melaksanakan ajaran-ajaran kami. Itu sesuatu yang menurut saya lebih penting dari segalanya. Jadi akhirnya apa sih sebetulnya di dalam ini, orang menjadi menarik gitu. Kemudian yang kedua, An-Naml 72 misalnya, itu kan tentang umat Islam yang jumlahnya 313 itu menang kepada kaum Quraisy kufar 1000 kan gitu kan. Nah itu kan bisa ditulis tentang the power of quality misalnya, kekuatan kualitas. Jadi Islam itu lebih menekankan pada kualitas bukan pada kuantitas misalnya. Kalau ditulis surat An-Naml ayat 72 hambar, tidak kelihatan rahasianya. Padahal ini luar biasa, jadi disesuaikan saja dengan judul depannya. Beriman walaupun bukan beriman karena, misalnya itu sesuai sekali dengan yang beliau sering sampaikan gitu. Cinta itu cinta walaupun bukan cinta karena. Jadi cinta sejati itu cinta kepada ilmu, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada guru. Itu sesungguhnya cinta walaupun bukan cinta karena. Gus Fikri berharap dengan buku keempat ini menginspirasi pembaca untuk selalu mengkaji ilmu dengan mencatat. Dewo, ini dulu putranya juga ngaji di sini. Alhamdulillah, ini sebenarnya buku keempat. Kita ingin berusaha terus menggali ilmu, terus mengkaji ilmu, tidak jauh dari ilmu, karena ilmu adalah yang bisa menjaga kita, mendidik kita. Nah, ilmu itu kalau cuma diucapkan kadang lupa, maka kita buat ya catatan-catatan kecil. Hanya alhamdulillah dari catatan-catatan kecil dibukukan sudah menjadi ini buku keempat ya. Ya saya kira begitu. Mudah-mudahan Jember ke depan lebih baik, kita di tahun baru ini menjadi lebih baik, lebih berkarakter, dan itu harus ada bimbingan. Ya, bimbingannya adalah apa? Agama. Nah, agama itu makanya perlu kita kaji, kita perlu datang ke kajian. Kerja penting, ke kantor penting, tapi juga jangan lupa rohani kita butuh nutrisi. Hati kita, jiwa kita butuh vitamin, butuh makanan. Nah itu ada di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Mudah-mudahan Jember Indonesia lebih baik. Dari Jember Pesantren Riyadhus Shalihin Jember, Trias Faradillah Jember 1 TV melaporkan.